Shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi negara yang ada di Amerika dan sekitarnya. Serta juga selamat malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di Eropa. Bersama kami, Sema Adonai, Renungan Pagi, pada hari ini 21 September 2023, bersama hambanya Bapak Pendeta Dedi Kurniawan MTH dengan renungan tema jangan cari kambing hitam. Puji Tuhan, marilah kita mendengar judul yang sangat luar biasa, biar menjadi berkat apa yang hambanya akan sharingkan kepada kita di pagi ini. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum memulainya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa. Pagi ini Engkau kumpulkan kami dalam keadaan sehat. Semua karena kasih setiamu. Ucapan syukur kami Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami bisa dipercaya kembali oleh Engkau untuk melayani-Mu. Ini adalah satu anugerah bagi kami. Karena siapakah kami, Tuhan? Engkau yang telah memilih kami. Banyak yang dipanggil. Tapi Engkau memilih kami, menguduskan kami. Dan terus mempersiapkan kami menjadi alat-Mu yang luar biasa. Untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dari awal, pertengahan, sampai akhir renungan di pagi ini. Boleh menjadi berkat tidak saja bagi kami yang berada di Zoom, yang sedang mendengar siaran ini dimanapun saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus berada, serta yang mendengar siaran tunda dari renungan pagi pada pagi ini Tuhan. Tangan-Mu yang menuntun mereka dengan persoalan pergumulan mereka apapun. Tidak ada kata yang terlambat. Engkau berkata, kami akan melakukan mujizat-mujizat lebih dahsyat daripada apa yang Engkau kerjakan dan lakukan. Dan kami sedang dipertontonkan oleh Engkau di zaman ini. Bahwa di zaman Engkau tidak ada media seperti ini. Tetapi saat ini, biarlah apa yang sudah Engkau nubuatkan menjadi berkat bagi saudara-saudari kami yang sedang di persimpangan jalan, yang putus asa, bahkan yang mau bunuh diri sekalipun dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bila mereka mendengar, mereka menjadi percaya bahwa Engkaulah jalan keselamatan dan hidup itu. Bahwa Engkaulah terang dunia itu. Bahwa Engkaulah penyembuh itu. Engkaulah juru selamat itu yang mampu melepaskan apapun persoalan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, jamah kami semua dari awal pertengahan sampai akhir. Baik pujian, baik sharing firman oleh hamba-Mu Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Juga Tuhan, doa-doa serta Tuhan Yesus Kristus. Kasih setiamu, perlindunganmu bagi kami yang melayani secara langsung maupun multimedia. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami dedikasikan renungan pagi Sema Adonai ini di pagi ini bagi Engkau, bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudariku, sebelum memulai renungan, kita akan mendengarkan satu pujian, satu hal yang kuminta oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin.
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Terima kasih pujian yang indah. Biarlah Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan ini. Firman-Mu berkata, ketika kami meninggikan memuliakan Engkau Tuhan, kami tahu mengalir sungai kehidupan dari tata-Mu. Dan biarlah membuat kami disegarkan sepanjang hari ini. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu itu hidup. Masuklah ke relung hati kami dan membuat kami disegarkan. Dan kami yakin dan percaya kami bisa melewati hari ini karena Engkau beserta kami. Saudara-saudariku yang terkasih, kini tiba saatnya kita mendengarkan renungan dengan tema Jangan Cari Kambing Hitam oleh hambanya Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Kami persilakan waktu dan tempat. Ya baik, terima kasih Ibu. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita buka kitab kita bersama-sama. Tema kita pagi hari ini adalah Jangan Cari Kambing Hitam. Imamat pasal yang ke-16, Imamat pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 10, kita baca terlebih dahulu. Ya, Imamat pasal 16 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan ada tertulis, ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan dan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu, mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Coba saudara lihat ayat 21 dan 22. Kita lompat.
Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kata daripada Azazel ini atau kambing hitam ya itu menuju adalah sebuah bentuk metafora. Ya, metafora itu arti kiasan saudaraku ya yang memberikan pemahaman bahwa space goat atau kambing hitam ya, yang tertulis di dalam Alkitab itu disebutkan sebanyak 4 kali ya, 4 kali yang saya catat di dalam seluruh kitab yang tertulis ya, hanya ada 4 kali disebut ya. Semuanya itu terdapat di dalam pasal 16 kitab Imamat ini dan itu tertulis di dalam ayat yang ke-8, kemudian ayat yang ke-10 ada 2 kali dan kemudian ditulis lagi atau diulangi lagi di ayat yang ke-26 Saudara. Ya, jadi ada 4 kali penyebutan tentang kambing jantan ya. Kambing jantan ini yang dipersembahkan bagi Azazel. Nah, istilah kambing hitam di sini bukan menunjuk kepada kambing yang berwarna hitam. Bukan ya. Jadi apa yang kita baca ini itu menceritakan tentang salah satu hari raya besar daripada orang Yahudi yang disebut dengan hari raya Yom Kippur ya. Setiap tanggal 10 bulan 7 atau bulan Tisri. Ya, sebagai sebuah hari pendamaian bangsa Israel kepada Allah. Nah, di dalam hari raya Yom Kippur ini pendamaian ini, maka ada 2 kambing jantan, saudara, yang dipersembahkan. Kambing jantan yang pertama adalah kambing jantan yang nanti dijadikan sebagai korban bakaran, ya. Yang kedua adalah korban kambing, tetapi dia harus dalam keadaan hidup, ya. Tidak kemudian untuk dilepaskan begitu. Nah, nanti 2 kambing ini diundi. Nah, salah satu yang nanti kena undi untuk dilepaskan ada di padang gurun itu adalah yang disebut dengan kambing Azazel. Nah, kambing Azazel ini tidak hanya dilepas begitu saja, tetapi kambing ini adalah kambing yang ditumpahkan semua kesalahan orang Israel ya dan dipindahkan begitu. Jadi seperti transfer kesalahan orang Israel ini kepada kambing ini dan kemudian kambing ini dibawa ke padang gurun dilepaskan hidup-hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kata Azazel, tentunya ada banyak beberapa penafsiran berkaitan dengan Azazel, saudara. Yang pertama, Azazel menunjuk kepada setan atau komandan setan, saudara. Ya. Yang kedua, Azazel menunjuk pada penghancuran. Yang ketiga, Azazel menunjuk pada satu tempat terpencil kemana kambing itu akan diusir. Dan yang keempat, Azazel menuju kepada kambing itu sendiri. Nah, dari 4 penafsiran yang berbeda ini yang seringkali mungkin waktu kita belajar, ya kita menemukan tafsiran ini, saya tidak setuju dengan yang pertama. Yang pertama apa itu? Azazel menunjuk kepada nama daripada komandan setan. Ya, tidak mungkin di dalam hari pendamaian ya bangsa Israel mempersembahkan satu buat Tuhan, satu buat setan. Tidak mungkin. Saya pikir itu kurang tepat ya seperti itu ya. Di dalam hari pendamaian dengan Tuhan mana mungkin ya kan bangsa Israel bersekutu juga dengan Tuhan begitu. Jadi tidak mungkin ya. Nah, saya lebih condong ya setuju kepada penafsiran yang ketiga yaitu adalah Azazel ini menunjuk pada satu tempat ya. Tempat yang terpencil ya di mana kambing itu akan diusir ya, akan dilepas dan pasti kambing itu akan mati di tempat itu. Ya, saya lebih setuju kepada tempat yang itu dibandingkan dengan yang pertama ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara soal pelaku kambing hitam, tentunya pelaku kambing hitam ini adalah orang yang biasanya punya power yang lebih punya wewenang atau kuasa atau otoritas. Nah, korbannya biasanya adalah orang yang lemah. Nah, saya mengingatkan kepada orang Kristen supaya kalau kita melakukan sesuatu yang bersifat kesalahan, ya, beranilah untuk kita bertanggung jawab. Ada pepatah bilang, kau berani berbuat, maka kau harus berani bertanggung jawab. Gentle, ya, berani untuk mengatakan ya kalau memang itu kita sudah melakukan satu kesalahan. Jangan melemparkan kesalahan ini kepada orang lain. Tolong dalam mendidik anak kita juga begitu, ya. Jangan mengajarkan kepada anak ya untuk menutupi setiap kesalahan dan melempar kesalahan orang itu buat orang lain.
Ada orang bilang lempar batu sembunyi tangan. Artinya apa? Orang itu mau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, tetapi tidak mau bertanggung jawab. Nah, seringkali tidak sedikit di dalam kehidupan kita bersosialisasi, kita masih banyak nih menemukan hal yang demikian. Bahkan bukan masih banyak, terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Beberapa waktu yang lalu kita lihat kasus polisi tembak polisi, saudara. Ya, kita bisa melihat seperti apa. Ada beberapa orang yang dikambing hitamkan. Richard Eliezer adalah korban daripada kambing hitam di bawah tekanan yang begitu kuat. Nah, kita nggak mau bahas tentang itu sudah berlewat, ya sudah lalu. Tetapi demikian itu mengingatkan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, ya untuk melemparkan sebuah kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Makanya selalu saya bilang salah satu ciri daripada anak Tuhan adalah jangan pernah berbuat kesalahan. Kalau itu berbuat kesalahan, menyangkut kepada orang lain, saudara, ya kita harus berani untuk bertanggung jawab. Ya, jangan suka menutupi kesalahan itu, apalagi kesalahan itu dijadikan sebuah pembenaran. Nah, mari kita buka, saudaraku, ya ayat Alkitab dari mana awal mula orang mulai mengkambing hitamkan sesamanya. Nah, pagi hari ini saya langsung masuk saja kepada poin inti ya, pembahasan kita tanpa saya menjelaskan lebih panjang lebar lagi berkaitan dengan Azazel dan hari pendamaian. Tapi kita akan melihat alasan-alasan ya mengapa orang menghambing hitamkan sesamanya. Alasan yang pertama, satu, karena dia tidak mau disalahkan. Coba kita lihat Alkitab kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang 11 sampai dengan 13. Kita Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan tertulis ya, Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai dengan 13. Firman-Nya, maksudnya Tuhan yang berkata dan bertanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau teranjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Dan seterusnya, saudara. Saudara lihat, Adam adalah pelaku pertama kali ya yang melakukan sebuah tindakan yang disebut dengan mengkambing hitamkan orang lain. Dalam hal ini tentunya adalah istrinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika peristiwa ini terjadi, sebenarnya kita bisa menarik ke belakang peristiwa sebelum ini terjadi. Ya, ketika dosa mulai terjadi, salah satu sifat manusia adalah merasa dirinya adalah orang yang paling benar, yang tidak bersalah. Dan kecenderungannya adalah untuk membela diri dan menyalahkan orang lain. Tidak sedikit di dalam kehidupan kita juga begitu. Ya, ada kalanya, ya itu tadi, sifat bertahan dan sifat untuk tidak langsung untuk mengakui setiap tindakan yang bisa dikatakan salah begitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat betul gak sih sebenarnya Hawa yang salah? Makanya Tuhan bertanya pertama kali kepada siapa? Kepada manusia itu, kepada Adam. Sebab kenapa, saudara? Pertama sebelum Hawa diciptakan, ya, Tuhan sudah ngomong. Nanti saudara lihat di Kejadian 2:16 ya. Kejadian 2:16 atau kita buka Kejadian 2:16 ya. Kejadian 2:16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya, kepada manusia perintah itu, bukan kepada perempuan, kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas dan seterusnya. Saudara, perintah pertama disampaikan itu adalah sebelum Hawa itu diciptakan. Disampaikan kepada Adam sebagai manusia ciptaan pertama yang Tuhan ciptakan dan diberikan perintah jangan kau makan. Nah, setelah Hawa diciptakan, mereka ada di dalam Taman Eden, saudara. Nah, apa yang terjadi? Peristiwa itu terjadi. Kenapa peristiwa itu terjadi? Kalau kita flashback kembali, seharusnya kelalaian ini itu dimulai karena dari Adam sumbernya. Kenapa demikian? Karena dia tidak berbicara kepada sang istri, kepada manusia yang mendampingi dia yang sebagai penolong itu. Kenapa dia tidak berbicara tentang hal itu? Padahal dia ada. Kalau kita melihat buah itu diberikan kepada Adam, itu artinya Adam ada bersama dengan Hawa pada waktu itu. Bersama-sama dengan dia. Ya. Kenapa dia makan? Kan dia tahu. Kan dia dipesankan oleh Tuhan, ini kamu jangan makan.
Nah, disinilah kelalaian Adam. Harusnya Adam berbicara, terbuka, kasih tahu. Ya, karena kan pesan ini disampaikan kepada dia. Artinya secara tidak langsung, tanggung jawab yang Tuhan berikan itu adalah kepada Adam. Tapi Adam melanggar tanggung jawab itu. Dia tidak berkomunikasi, menyampaikan itu kepada istrinya. Maka Hawa memakan itu karena dia tidak tahu. Taunya setelah dia makan, baru dikasih tahu. Begitu. Nah, inilah Bapak Ibu, salah satu awal kita melihat manusia saling mengkambing hitamkan. Ya. Nah, kalau kita tarik lagi ya kepada sebuah penafsiran, kita melihat salah satu kelemahan Adam atau laki-laki ya seperti manusia yang diciptakan pertama, kecenderungannya sampai hari ini adalah ketidakterbukaan pada pasangannya. Tidak ada komunikasi. Saudara lihat, tidak ada komunikasi berarti menyebabkan hubungan di dalam rumah tangga bisa menjadi rusak. Nah, saya nggak mau bahas tentang pembahasan tentang komunikasi. Kalau dalam pelajaran ini komunikasi Kristen, Bapak Ibu ya. Tentunya saya tidak sampaikan ini, tetapi ini menyinggung sedikit saja bahwa komunikasi itu sangat penting mencegah orang melakukan sebuah tindakan kesalahan. Satu orang tanpa pendamping juga tidak mungkin, saudaraku ya. Artinya bisa melakukan sebuah keputusan, tindakan apapun dengan benar. Harus ada penolong. Makanya Tuhan itu dahsyat luar biasa. Manusia seorang diri, laki-laki diberikan seorang penolong. Tujuannya buat itu, saudara. Ada banyak manfaat daripada fungsi dan peran daripada seorang pendamping bagi laki-laki, ya, yaitu wanita. Dan demikian juga laki-laki kepada wanita begitu. Ada banyak fungsi yang harus dijalankan, perannya seperti apa gitu. Oke, itu awal pertama kita bisa melihat setelah manusia jatuh, kecenderungan manusia adalah saling menyalahkan, membela dirinya, mencari pembenaran dan menyalahkan orang lain. Cenderung seperti itu. Anak kita hati-hati, Pak, Bu ya. Kalau kita mendidik anak kita dari kecil nih, anak kita tiba-tiba menjatuhkan gelas, mbaknya dikasih makan, padahal bukan mbaknya. Tiba-tiba orang tuanya membela, mengajari begini. Aduh, mbak sih yang jatuhin. Ini orang tua sedang mengajarkan kepada anak untuk kambing hitamkan orang lain. Sudah tahu anaknya salah. Tapi seringkali dia karena takut anaknya menangis, karena takut anaknya ngambek dan seterusnya tidak mau makan, sehingga apa yang terjadi? Disalahkan itu babysitternya atau pembantunya. Dibilang, oh mbak sih, aduh, oh tuh, paling kita pukul mbak ya begini ya. Cenderungan anak ini ya nanti akan mudah menyalahkan orang lain. Dia tidak mengaku dia berbuat salah, begitu. Nah, hati-hati dengan cara mengajar yang model kayak begini akan membentuk karakter anak yang akhirnya seringkali menyalahkan orang. Ya, nggak boleh yang model-model kayak begitu. Kita ini umat yang berbeda, diberikan hikmat sama Tuhan, kecerdasan, etika, pengertian tentang kebenaran. Cara mengajar yang salah bisa menghancurkan anak kita masuk kepada jurang kehancuran di masa depan dia dan membentuk karakter anak-anak kita menjadi anak-anak egois, anak-anak yang tidak akan disenangi di dalam pergaulannya. Nah, itu dimulai dari mana? Bukan kesalahan anaknya, orang tuanya yang on ya. Itu yang pertama, karena tidak mau disalahkan. Kejadian pasal yang ketiga. Ya, kita belajar hari-hari ini supaya tidak saling menyalahkan. Hati-hati dengan pinjaman online dengan baik nih. Nah, hati-hati dengan pinjaman online. Salah satu hari ini pemicu konflik dalam rumah tangga saling menyalahkan suami dan istri bahkan menuju kepada perceraian karena ada anak-anak yang terlibat dengan pinjaman online. Saudara, anak-anak kita hari ini diajar untuk punya gaya hidup hedonisme, materialisme, konsumerisme dengan gaya hidup yang begitu tinggi. Ya, orang tidak lagi berpikir dengan akal sehat. Yang penting adalah kepuasan. Yang penting itu adalah bagaimana bisa menggunakan sesuatu yang sebenarnya bukan sebuah kebutuhan, tapi adalah pelampiasan keinginan yang kuat, saudaraku. Gaya hidup yang tidak terbendung. Lihat anak-anak kita hari-hari ini. Kalau saudara mau ngetes, sekarang saudara berikan handphone yang harga 2 juta, ya dia akan menolak. Dia akan ngomong begini-begini lebih tahu daripada orang tuanya. Minimal HP yang 5-7 juta atau mungkin iPhone yang kelasnya 10 jutaan ke atas mungkin. Saudara lihat, mereka punya gaya hidup yang demikian. Ketika mereka mahasiswa, mereka belum punya income. Mereka hanya ya mendapatkan uang jajan dari orang tua. Kadang-kadang dengan gaya hidup yang tinggi, mereka akhirnya dipermudah dengan tawaran-tawaran untuk minjam online. Mereka nggak lihat lagi tuh, apakah ini diawasi OJK atau tidak. Ini pinjaman online resikonya seperti apa. Ya kapasitas kemampuan berapa untuk membayar. Sudah tidak lagi menggunakan akal sehat. Yang penting saya ingin harus tercapai, terwujud dengan cara yang mudah hari ini. Apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya seperti itu, terlibat hutang ya yang akhirnya kena bunga terus dan tidak bisa bayar. Ya, selain ada pencemaran di sana, ya, pencemaran apa? Pencemaran nama baik, anak ini dituduh ini itu dan seterusnya. Orang tua juga tidak sedikit yang terlibat di dalam pinjaman online, kartu kredit dan seterusnya, Saudara. Sehingga menimbulkan konflik
dan akhirnya saling menuduh dan menyalahkan. Istri salahkan suami. Ya kamu sih, karena kamu kerja, kamu nggak menghasilkan uang, uang kamu nggak cukup buat kebutuhan aku. Kamu kan tahu sendiri, kebutuhan kita keluarga saja untuk anak-anak aja itu 8 juta. Kebutuhan kosmetik aku aja 3,5 juta setiap bulan. Belum aku untuk uang saku, ini, itu, dan seterusnya. Sedangkan kamu gaji cuma 10 juta. Bu, turunkan gaya hidupmu. Begitu. Ya, seringkali akhirnya menjadi pemantik masalah, dan masalah itu akhirnya menjadi masalah yang serius. Dimulai dari mana? Hal yang sepele sebenarnya. Hal yang mudah dikomunikasikan, hal yang mudah diberikan pengertian sebenarnya, tetapi karena tidak dikomunikasikan itu, akhirnya saudara akan rusak hubungan. Nah, makanya saya kasih tahu kepada saudara nih, hati-hati dengan gaya hidup, dengan pinjaman-pinjaman yang seperti itu. Ya, hati-hati. Anak-anak kita sekarang nih begitu banyak. Saya banyak menangani ya beberapa pelayan-pelayan Tuhan dengan anaknya, ya bukan hanya jemaat. Ya mereka terlibat di dalam hal ini. Tahu-tahu sudah puluhan juta. Ada yang mereka sampai jual mobil, sudah jual mobil untuk bayar hutang itu karena hutangnya terlalu besar. Wah, ini repot nih makanya nih ya. Saya ingatkan di sini, hati-hati. Bukan tidak boleh kita berhutang. Kita boleh berhutang, tetapi kita harus punya hitungan-hitungan yang matang dan kepada siapa kita harus berhutang. Begitu. Nah, ini harus dimengerti, dipahami betul. Jangan sampai akhirnya sudah terjadi di belakangnya hanya ada penyesalan, ya. Nah, ini ya Bapak Ibu yang harus kita pelajari ya. Kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan di mana yang penting, ya. Nah, kalau kita bisa melihat, maka kita juga harus bisa menyadari. Bapak-bapak di rumah juga jangan cenderung suka menyalahkan istri. Jangan suka mengkambingkan istri. Sedikit-sedikit menyalahkan istri, sedikit-sedikit menyalahkan istri. Gitu. Karena kan semua kesalahan sumbernya daripada istri. Ya, yang namanya pria tuh nggak ada kesalahan, bebas semua tuh dari dosa. Semuanya serba benar, tindakannya, perkataannya benar, pikirannya benar, ya, tindakan perbuatannya benar begitu. Nah, ini jangan suka menyalahkan. Ya kadang-kadang kan suka menekan posisi istri begitu ya. Ya nggak boleh begitu. Kita harus sama-sama begitu. Ada sesuatu yang memang kita salah, ya kita minta maaf. Istri melakukan sebuah kesalahan, istri juga cenderung seperti itu. Ya, istri-istri yang bekerja punya kedudukan yang tinggi, jangan suka mengintimidasi dan merendahkan suami. Gitu. Nah ini kita belajar untuk hal itu. Yang kedua, saudaraku, kenapa orang cari kambing hitam? Yang kedua, alasannya karena tamak. Saudara, kita lihat sebuah contoh yang tidak bagus, sangat-sangat tidak bagus. Di dalam satu Raja-Raja, pasal 21, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketujuh. Ya, kita lihat di dalam satu Raja-Raja, ayat yang ke-21, pasal yang ke-21, maaf, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan sampaikan Bapak Ibu firman Tuhannya langsung dari ayat ke-4 saja lah ya. Karena ayat yang kedua eh ya ayat kedua Bapak Ibu bisa baca, tapi kita lihat mulai peristiwa yang akan terjadinya mulai dari ayat 4 ya. Lalu masuk ke Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan busa karena perkataan dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidur dan menundukkan mukanya dan tidak mau makan. Saudara lihat ya, Pak, saya sebelum saya lanjutkan ayat yang kelima. Ini kisah Ahab. Salah satu sifatnya Ahab, raja, seorang yang dewasa. Itu ternyata ragunya itu seperti kanak-kanak. Childish banget begitu ya. Sampai ada sesuatu yang dia inginkan, ya itu dia sampai nggak mau makan. Ini kalau dalam kita pelajaran di pastoral counseling, kita bisa melihat di sifat kepribadian daripada si Raja Ahab ini. Dia kalau udah pengennya seperti itu, saudara. Maka seperti anak kecil. Anak kecil mengaum-ngaum, nangis, nggak mau pulang di depan toko orang. Kenapa? Karena pengen mainan yang dia inginkan. Sementara orang tuanya tidak memberikan. Kenapa? Karena di rumah sudah ada mainan yang modelnya hampir sama. Dan seringkali kalau beli mainan itu tidak pernah awet. Pasti dirusak. Sebagai orang tua tentunya dia mempertimbangkan hal itu dengan baik begitu. Dan Ahab begitu, ya. Oke, ayat yang kelima. Lalu datanglah Isabel. Nah, ini dua karakter berbeda, ya. Istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu. Nah, dia ngomong, dia ngadu sama istrinya nih. Nah, model istrinya, ini istri yang dominan. Istri yang pintar nih, lihai nih. Bahasa Jakarta nih, lihai. Waduh, hebat nih perempuan. Ya, hebatnya hebat nggak benar sayangnya. Ya. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah kau sekarang yang memegang kuasa atas raja Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan berikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Ya, dia mulai mengatur satu strategi nih perempuan.
Otaknya nih, otaknya ini perempuannya. Sebenarnya Ahab nggak tahu harus apa yang dia lakukan. Keinginannya tidak tercapai. Tetapi sang perempuan ini memang betul-betul, waduh, lihai betul. Ya, licik banget di perempuan. Apa yang dilakukan? Dia bilang, lu tenang. Lu makan aja sekarang. Pokoknya itu gua yang ngatur. Nah, dia menjadi otak nih. Lantas apa yang dilakukan? Persekongkolan, saudara. Kalau kita baca semua kisahnya, terjadilah persekongkolan jahat. Yang diotaki pelakunya, itu sebenarnya bukan Ahab. Tetapi siapa? Tetapi Isabel. Nah, Isabel ini adalah gambaran daripada wanita-wanita yang, mohon maaf dalam tanda kutip, ini wanita yang nggak benar. Wanita yang dominan. Wanita yang suka menyetir pasangannya begitu. Wanita-wanita yang eh, karakternya tidak baik. Banyak sekali, ya, banyak sekali penilaian-penilaian tentang seorang wanita, sosok figur daripada Isabel, saudaraku. Nah, saudara, kita bisa melihat apa yang terjadi. Ya, kalau kita baca semua ayat demi ayat dan kita menemukan ayat yang ke-13, ayat 13 ya. Apa yang terjadi? Nah, ini akhir hidup daripada Nabot. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang berusia itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang berusia itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Lihat ini fitnah. Lihat nih, fitnah, senjata yang dipakai ya dari cara jahat yang dilakukan oleh Isabel ya. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Diraja, lihat apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabot. Skenario jahat yang dilakukan oleh Isabel dengan cara memfitnah dan di situ menyinggung nama Tuhan Allah dan raja, maka matilah orang ini. Lihat, mereka yang melakukan itu, mengancam itu. Ya, mereka melakukan disebut dengan, waduh, kalau kita boleh pakai istilah bahasa Arab, ya, mereka melakukan jihad, ya, kebenaran. Ya. Mereka rela untuk membunuh orang lain karena dianggap melakukan suatu kebenaran. Dia lakukan itu, membunuh darah orang yang tidak bersalah. Lihat, dimulai dari mana, saudaraku? Orang suka cari kambing hitam karena dikuasai hawa nafsu ketamakan. Makanya selalu saya bilang, stop jadi orang Kristen yang tamak. Apalagi kayak kemarin pagi saya sudah bercerita. Jangan ditangkap itu teologi yang menyatakan kita harus kaya raya, kita harus sukses. Ya, sukses dengan cara apa? Kalau Tuhan belum tuntun, saudaraku, ya, kalau Tuhan memang sedang menguji kita untuk step by step, ya jangan paksakan diri kita untuk kita mencapai suatu hasil dengan cara instan. Berbahaya. Makanya kita harus bisa menjaga hati. Tadi di dalam doa tuh, jaga hati lah. Supaya apa? Supaya terpancar kehidupan. Itu selalu tuh saya sering sampaikan tuh. Amsal 4 ayat 23 itu. Supaya hati ini hati-hati. Banyak keinginan ya kan hati ini kan. Pengen ini, pengen itu, segala macam. Tidak ada kemampuan. Waduh, bisa muncul hal-hal yang jahat. Nabot demikian. Ketika dia melihat, wah ini tanah strategis. Waduh tempatnya nih. Ya, Ahab melihat, maksudnya Ahab ya. Waktu Ahab melihat tanah Nabot, waduh dia pengen. Walaupun dia sudah melakukan berbagai cara, nego sebenarnya. Gimana kok kita bangkit? Atau gue beli. Tapi Nabot nggak bisa. Ini tanah pusaka. Tanah warisan, nenek moyang. Yang harus saya terima, harus saya jaga. Sebagai seorang penjaga daripada apa yang diwariskan. Nah, benar Nabot. Tapi apa? Ya dasar orang udah tamak begitu. Ya, resiko belakangan. Yang penting sekarang beres dulu. Nah, apa yang dilakukan oleh dia, saudara? Dia berpikir, wah ini tempatnya bagus. Strategis ini dekat tanah raja. Ya, ada hitungan-hitungan kalkulasi. Kalau orang yang suka investor tanah, investasi tanah, orang itu suka punya pemetaan. Dia tahu nih daerah-daerah yang nanti akan berkembang, agar tanahnya akan meningkat seperti apa. Apalagi kalau kita lihat bicara soal istana. Anggaplah sebagai sebuah contoh. Istana Presiden di Jakarta Pusat. Saudara bisa lihat di Jalan Merdeka. Itu tanah di sana berapa duit begitu. Nah, kalau kita tarik pada ilustrasi soal kondisi tanah di Medan Merdeka, itu tanah harganya berapa? Dan lihat strategis wilayahnya, bisa dibikin indah itu taman, tanah kosong itu misalkan. Wah, itu menarik hati Ahab. Makanya Ahab begitu kecewa begitu mendengar, dan perintah dia sebagai raja itu seakan-akan tidak dihormati, tidak didengar begitu. Dan akhirnya melakukan sebuah ketindakan. Di dalam kantor, di dalam dunia kerja kadang-kadang begitu. Nggak suka, udah hancurkan karir dia. Nah, saya berharap kalau pemimpin-pemimpin Kristen, entah itu di perbankan, entah di perusahaan asing, entah itu perusahaan-perusahaan swasta yang lain, kalian jangan melakukan hal yang seperti ini. Model-model kayak begini, Anda berhadapan dengan Tuhan. Lihat, ya apa yang dilakukan oleh Ahab, ya Tuhan bukan nggak tahu. Tuhan kita ini Tuhan yang betul-betul hidup. Dia tahu setiap apapun yang kita kerjakan. Belum kita bertindak, baru berpikir saja, dia tahu. Apalagi sudah bertindak, ada konsekuensinya. Darah dibalas dengan darah. Kalau sekarang setiap pembunuhan, ya bukan pembunuhan maksudnya secara kita bunuh orang mati begitu, ya itu termasuk. Tetapi pembunuhan karakter orang yang kita skenariokan dengan cara-cara yang tidak baik, kita fitnah, kita omongin ini itu dan seterusnya, dicari-cari kesalahan untuk menggeser orang. Saudaraku, ini sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Saya harap anak-anak Kristen yang hari ini jadi pemimpin, ya, kau bertobat sebelum terjadi sesuatu atas dirimu, sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ingat firman Tuhan adalah pembelaan. Dia adalah tetap firman kebenaran. Sesuatu yang salah yang dilakukan oleh seseorang, firman-Nya akan membela dan menyatakan kesalahan. Bahwa firman yang tidak salah, pribadi orang itu yang salah. Makanya hari ini hati-hati dengan kekristenan, apa kebenaran yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini menuntun kita menjadi satu pribadi yang hidupnya seperti apa yang Tuhan sudah tulis. Nah, kita diarahkan untuk ke sana, bukan kita diarahkan untuk kita menyimpang. Ayo, cara-cara untuk mencari kambing hitam, ya, itu tidak layak di hadapan Tuhan. Saya suka tekankan kepada teman-teman yang berbisnis. Jangan ambil hak orang-orang miskin. Jangan. Jangan. Tahu terutama yang hari ini lagi enak nih, bisnis hari ini itu kan agak-agak lumayan. Itu kan bikin klaster, bikin properti. Kalau punya modal yang gede ya bikin perumahan dalam skala yang cukup besar. Mungkin ratusan hektar harus buka lahan. Saudara lihat, jangan menggunakan hal-hal yang tidak baik. Saudara menggunakan orang-orang yang untuk menteror, mentakut-nakutin orang, begitu. Siapapun lah yang dipakai, begitu. Kemudian saudara beli tanahnya di bawah harga rata-rata. Hati-hati kau, hati-hati. Ya, kau sedang berhadapan dengan Tuhan, udah pasti itu. Lihat, jangan lihat sekarang, ke depannya lihat. Makanya nggak usah aneh hari-hari ini. Ada keturunan anak kena cancer, ada yang mati muda anaknya, mertuanya sakit ini itu. Dari mana itu bisa terjadi? Itu adalah akibat kutuk. Bukan Tuhan yang mengutuk. Setiap pelanggaran dosa, konsekuensinya langsung berbuah kutuk. Nih, saya ulangi. Setiap orang melakukan perbuatan dosa langsung berbuah kutuk. Sesuatu yang merugikan kita sendiri sebenarnya. Betapa bodohnya orang yang melakukan sebuah kejahatan hanya karena keinginan hati, ingin mendapatkan kepuasan, ketamakan, keserakahan. Ketika dia melakukan itu, ya, membuang kebenaran dan mengambil ya satu tindakan yang salah, kemudian dia tidak sadar juga. Konsekuensinya adalah ada kutuk di balik itu semua. Buat apa hari ini? Kau kerja keras, kau capek. Kau boleh betul berhasil. Kau bisa kuasai lahan itu. Kompleks perumahan yang kau bangun menjadi kompleks perumahan yang mewah, yang mahal. You bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Gitu. Belum lagi menggunakan bahan-bahan bangunan yang nantinya diminimalisir. Begitu. Bahan yang murah-murah gitu dipakai, tapi jual rumahnya mahal. Begitu. Hati-hati. Jangan rampas hak orang miskin. Jangan tekan mereka. Ya, saya selalu ingatkan. Jangan kita berpikir memulai segala sesuatu bisnis atau buat pekerjaan dengan cara kita harus sukses lebih cepat. Gitu. Nggak usah Bapak Ibu. Dan jangan recehkan Tuhan. Seakan-akan kalau saya melakukan sebuah prinsip bisnis dalam kebenaran, maka kalau ikut Tuhan dengan cara yang benar, kapan kita kaya? Seringkali begitu. Dan repot yang satu kali ada seorang istri ngomong, di depan kita ini, ya di depan kita, dia ngomong begini, dia mah terlalu jujur orangnya kalau kerja. Dari dulu terlalu jujur banget. Padahal gue udah bilangin sama dia, ya ngapain gue jujur begitu. Jujur terus, makan bubur kita. Makanya lihat nih, kayak gue nih, gue nggak punya apa-apa. Coba lihat tuh. Kenapa? Dianya terlalu jujur. Coba model macam apa istri model kayak begini? Memanas-manasi, memprovokasi, ya mendorong suaminya, memotivasi untuk melakukan sebuah kesalahan. Giliran suaminya kena sama KPK, ketangkep atau dipenjara, bisa 5, 6, 10 tahun, makan uang perusahaan misalkan, atau melakukan kejahatan kerah putih atau kejahatan yang lain. Saudara coba apa? Tinggal nangis doang nih istri. Dia nggak berpikir kalau suaminya ketangkep. Saudara, siapa menafkahi dia? Begitu. Siapa menafkahi anak-anaknya? Otomatis dia menjadi pengganti suami kan. Dia nggak pernah berpikir seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, jangan suka hal-hal yang demikian. Kadang-kadang jangan pikir kedewasaan orang itu sifatnya itu dewasa. Belum tentu. Makanya kenapa Paulus ngomong kepada Timotius, nggak usah lihat orang karena dari usianya. Jangan pandang karena kau muda, tapi kau muda berhikmat. Kenapa? Kau dituntun Tuhan. Kau dapat pembelajaran penting ketika kau belajar ya dari apa yang kau imani di dalam Kristus. Makanya kau jangan takut karena melihat di orang tua, kemudian kau takut untuk mengatakan tentang kebenaran. Kenapa? Karena ternyata sampai hari ini orang cuma usianya doang tua, kelakuannya kanak-kanak. Begitu. Mentalnya sangat tidak baik. Tidak semua. Tapi maksud saya ada. Begitu. Kalau di ruangan ini tidak ada. Di Zoom ini dan yang menyaksikan Zoom ini tidak ada. Tetapi fakta yang sudah kami lewati bersama-sama di dalam pelayanan itu terlihat ada. Nah makanya saudaraku, inilah yang menyebabkan kenapa orang cenderung untuk melakukan kambing hitam. Begitu. Kadang-kadang membuat manipulasi,
ya. Yang disalahkan siapa? Sekongkol. Waduh, kita salahin sopir kita aja sekali. Gitu. Aduh, Bapak Ibu ya, mengerikan sebenarnya, mengerikan. Ya, jadi saya mau kasih tahu nih, hati-hati dengan ketamakan. Ketamakan bisa membawa orang ya untuk menghalalkan segala cara dan cenderung saudaraku menindas dan menyalahkan orang lain. Jadi kita mesti hati-hati dalam hal ini. Ya, kita harus bersikap dengan sudut pandang firman, ya. Melakukan segala sesuatu kita harus berpikir, ya, berpikir kaitkan segala sesuatu konsekuensi kalau kita mengambil sebuah keputusan. Keputusan kita merugikan orang lain atau tidak, begitu. Keputusan kita bermanfaat untuk kita, bermanfaat orang lain atau tidak. Seharusnya itu bermanfaat untuk kedua belah pihak dan juga bagi lingkungan sebenarnya. Jadi kenapa Tuhan katakan bahwa kita ini jadi terang di tengah-tengah dunia ini? Karena kita ini memberikan efek yang sangat luas, sangat besar. Kehadiran kita itu bukan hanya berdampak buat orang sekitar kita, tetapi berdampak luas. Begitu. Kalau kita berbicara tentang matahari, dia menerangi seisi dunia ini. Tanpa matahari, semua orang tidak akan bisa mengalami dan melihat terang. Tidak ada kehidupan tanpa adanya terang. Dengan adanya terang, kita memberikan sebuah kehidupan. Itulah kehidupan saudara dan saya. Makanya saya selalu bilang, ya, jangan pernah remehkan dan recehkan Tuhan. Kalau kita bisnis dengan bisnis yang benar, kita bekerja dengan cara-cara yang benar, kita tidak bisa kaya. Jangan. Makanya selalu saya bilang, kalau hati sudah dikuasai oleh nafsu kekayaan, ya, waduh, akan membawa orang kepada jurang kehancuran. Ya, jadi ini Bapak Ibu, ya, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua, jangan suka cari kambing hitam. Ya, itu poin yang kedua karena tamak. Yang ketiga, saudaraku, poin yang terakhir. Alasan orang mencari kambing hitam kepada sesamanya itu apa? Yang ketiga, karena dia benci akan kebenaran. Karena dia benci akan kebenaran. Coba kita lihat Matius pasal 27. Matius pasal 27. Ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Matius 27 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua. Saya stop dulu sampai di sini kan. Ini hasutan. Tadi fitnahan, ini hasutan. Ya. Siapa pelakunya? Orang yang menyebutnya orang yang paling tahu tentang Tuhan. Orang yang merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan. Orang yang merasa dia adalah simbol dari satu agama, pemimpin agama yang dihormati. Yang setiap hari bicara soal firman. Woi, jagonya keren, luar biasa, hafal. Woi, ditanya tentang kekudusan, dia bisa jawab. Woi, luar biasa, tuh sistematis banget tuh dia menjawab tentang kekudusan. Ketika ditanya sama umatnya tentang dosa, dia jawab tentang dosa sampai berbicara tentang penghapusan dosa di hari raya Yom Kippur. Dia jawab dengan baik, dengan benar. Waktu dia bicara soal pelayanan, dia bisa menjelaskan tentang pelayanan. Oh, pelayanan harus dimulai begini. Woi, teorinya sangat-sangat jago. Bagus banget. Woi, itu menarik. Waduh, jemaat kalau udah dengar dia, waduh, wah begitu memuja-muja dia, hebat, berkarisma, luar biasa nih. Lihat, ya. Lihat, yang suka duduk-duduk di paling depan. Waduh, berceramah di kursi-kursi yang bagus, mewah, begitu. Menyampaikan ide-ide, berbicara tentang Tuhan. Nah, ini nih, ya. Imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin nih. Di bawahnya lagi ada imam-imam lagi tuh, imam-imam junior. Kalau sekarang nih pendeta penuh, di bawahnya ada PDM, ada PDP, ada evangelis, ada semua jemaat, pengerja-pengerja. Di sana ada perkabit-kabit, di sana ada diaken-diaken, di sana dia pemimpinnya. Yang seharusnya memberi contoh teladan yang baik. Apa yang dia bilang di sini? Orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Udah jelas Barabas ini adalah orang yang bersalah. Penjahat besar ini, karena dia harus disalib. Dia tuh bukan penjahat ringan, bukan maling ayam, maling sendal, bukan. Saudaraku ya. Dan Yesus dihukum mati. Yesus yang tidak ada salah. Nanti kita lihat ayat 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Penjahat lebih mulia dibebaskan daripada Tuhan Yesus. Nih ayat ini maksudnya bicara soal itu. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Hebat ya. Pilatus masih tahu tentang Kristus. Orang yang diurapi. Kristus. Ya. Dia katakan apa? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan.
Kaget sebenarnya ini Pilatus. Kaget betul-betul. Ya. Ayat 23 katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Makanya dia tanya, kejahatan apa? Kaget dia. Loh, Yesus yang disalibkan. Yang gue tahu Barabas. Ini pelaku penjahat kejam nih. Waduh, geng begal nih. Ketuanya nih. Kalau sekarang begitu kan. Kejam. Gak segan-segan. Bukan cuma melukai, tapi bunuh orang. Gitu. Atau penjahat-penjahat yang betul-betul keras berat. Oh, ini nih dia nih. Yang mudahnya membunuh orang begitu. Loh, kenapa harus dibebaskan begitu? Kaget makanya Pilatus. Lalu apa ya 23 katanya? Namun mereka makin keras berteriak, iya harus disalibkan. Pokoknya gue nggak mau tahu, kita nggak mau tahu nih. Pokoknya salibkan Yesus, salibkan Yesus. Barabas bebasin. Demo mereka. Mereka demo di hadapan Pilatus. Ini gaya-gaya orang Yahudi begini demo nih, begini nih mereka nih. Ya saudaraku ya. Ya apa yang terjadi ayat 24 ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai muncul timbul kekacauan. Ya, sudah mulai lempar-lempar batu mungkin ya, seperti demo di Jakarta. Wah, udah mulai lempar-lempar demo, udah goyang-goyangin rambu lalu lintas, misalkan begitu kalau dulu ada. Gitu. Ya, udah pukul-pukul apa begitu ya, bikin kepanikan, bikin situasi jadi rame, yang memprovokasi. Ya. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, keputusan akhir ke dia yang sulit bagi Pilatus dalam posisi itu adalah Pilatus, Barabas atau Yesus? Pilatus bilang apa? Gua nggak bersalah atas Tuhan Yesus, dia bilang. Ya, artinya kurang lebih begitu gambarannya. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Dia menunjuk kepada Yesus. Itu urusan kamu sendiri. Ayat 25 dikatakan bahwa apa? Ayat 25 dan seluruh rakyat itu menjawab, ya, rakyat itu begitu banyaknya orang, ya. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Wih, lihat tuh, saudara. Waduh, mengerikan ya. Biarlah ketika Tuhan Yesus naik, darahnya itu resikonya kami yang tanggung. Waduh. Ayat 26, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara lihat, Yesus ya itu adalah lambang simbol sebagai pendamai bagi kita dengan Allah. Yesus itu adalah korban kambing jantan sebagai simbol ya, sebagai simbol. Bukan berarti Yesus kambing, bukan. Tetapi dia adalah simbol di hari raya pendamaian yang mendamaikan manusia yang berbuat dosa. Ya, bukan dosanya yang ditebus, tetapi manusia yang berdosanya yang dipendamaikan dengan Allah. Tetapi lihat, di balik itu ada fitnahan tentang Yesus. Bapak Ibu, saya cuma mau bilang, menjadi kekristenan itu bukan enak. Menjadi orang Kristen itu bukan berarti kita bersyukur dan bangga karena kita dikenal lewat pelayanan kita. Ya, sempit sekali pemahaman kita tentang Kristenan. Kalau kita puas hanya cukup dengan nama kita dikenal di dalam pelayanan. Sempit banget. Ya, lebih baik jangan jadi bumerang dalam hidup kita kalau kita berpikir seperti itu. Karena sebenarnya di balik iman kita sebagai orang percaya menjadi orang Kristen, ingat pesan firman Tuhan. Engkau akan dibenci oleh karena nama. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita ada yang tidak diakui oleh keluarganya, ada yang tidak dikasih warisan, ada yang tidak lagi dianggap sebagai anak. Kenapa? Karena memutuskan meninggalkan iman yang tidak tepat, yang di luar sana, yang tidak di dalam Kristus. Yang harus dia pilih itu adalah Yesus. Berapa banyak di antara kita hari ini, kita sulit untuk kita beribadah dengan baik. Sorry Bapak Ibu. Tempat pelacuran, spa, dan seterusnya, jarang digerebek. Tapi gereja, seringkali, ketika gereja mulai ada, mulai dibangun di satu tempat, ataupun gereja yang sudah ada, seringkali didemo, diancam, disuruh tutup, dan seterusnya, saudara. Lihat, lihat. Ini adalah tanda-tanda. Sebenarnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus dulu ribuan tahun ketika dia hadir di dalam dunia ini, itu adalah sesuatu yang nyata, yang tidak mereset. Kemarin di Depok kita lihat sinode kami, salah satu gereja yang ada di Depok, saudara itu harus didemo, diminta ditutup, tidak boleh ada ibadah. Coba, apa salahnya orang untuk beribadah? Seringkali kita dikambing hitamkan. Kita melakukan perbuatan baik, kristenisasi. Penghasutan nih, penghasutan. Ya, ya ini namanya nanti itu apa namanya? Apa ya? Penodaan agama, penistaan, penistaan.
Seringkali kan kita dituduh seperti itu. Kita lakukan bakti sosial, kristenisasi terselubung. Kita terjun ke masyarakat korban banjir. Apa? Ini mau bawa orang nih. Pengaruhin orang buat masuk Kristen. Juru sembako dikeluarin sama UTEN. Kalau mereka nyebut UTEN, umat Kristen. Nih, begini begitu segala macam. Kita dicurigain. Belum lagi nih Bapak Ibu kita di kantor. Jadi orang yang bersih. Benar. Mau kerja kita doa dulu. Mau makan ya pasti doa. Mengucap syukur. Dan kita jalan-jalan yang benar. Berapa banyak orang gak nyuka dengan kita. Sok alim. Sok beriman. Dan seterusnya. Dan kita dikambing hitamkan orang. Dijelek-jelekin. Munafik. Sok fanatik. Kali begitu. Tantangan. Padahal memang gaya hidup kita seperti itu. Tapi dunia tidak bisa menerima gaya hidup kekristenan kita. Dan seringkali akhir berbalik. Kita ini jelek di mata dunia. Bapak Ibu, seringkali kita kalah di sini. Seringkali kita putus asa. Seringkali akhirnya kita kalah kepada dunia. Akhirnya kita kompromi, pilih jalan tengah, biar aman. Win-win solution. Ya, win-win solution tuh begitu tuh akhirnya. Akhirnya mengalah. Padahal Tuhan bilang nggak bisa. Terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Kalau kau sudah memang Tuhan pilih menjadi terang, kau akan selamanya menjadi terang. Selama kau taat, patuh kepada Tuhan, dan kau memegang itu sebagai sebuah komitmen di dalam dirimu. Tapi berapa banyak yang kompromi akhir. Tadinya nggak korupsi, demi terima di kantor, ayo kita korupsi, kita manipulasi dikit-dikit. Ya, bom bensin boleh lah, dikit-dikit. Isi cepet, entar tunggu yang isi 200 ambil, stroke yang 200 masukin kantong. Kan asli benar tuh. Kan nggak ketahuan kan? Nggak ketahuan. Ya belanja-belanja boleh dikit lah, belanja cepet masukin Rapego, ya lumayan beban dapet. Ya buat beli cincin emas buat istri ulang tahun bulan depan kita kumpulin. Coba memberikan sesuatu hadiah buat orang lain, uangnya uang haram. Ayo. Itukah etika, karakter murid seorang Kristus? Murid Kristus yang begitu mulia, di mana tuannya adalah guru kita yang agung itu adalah Kristus, punya hati yang begitu mulia. Kita menyebut dirinya adalah kita murid Kristus, anak Tuhan lagi nyebut. Tapi pribadinya adalah kegelapan. Ya, jadi inilah Bapak Ibu sekalian, karena waktu firman Tuhan pagi hari ini. Jadi jangan suka menyalahkan orang lain. Itu adalah bentuk sebuah kambing hitam. Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang punya perilaku yang berani untuk bertanggung jawab. Jangan, yang pertama ya, jangan saling menyalahkan ya. Yang kedua, hindari ketamakan. Yang ketiga, ya, saudara sadari bahwa kita akan dibenci oleh karena kebenaran, karena iman kita di dalam Kristus. Ingat, kita seringkali jadikan kambing hitam, namun jangan kecil hati bahwa kita bisa melewati itu semua karena Tuhan pasti kuatkan kita. Secara manusia kita tidak kuat, tetapi cara Tuhan ada banyak cara untuk menguatkan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Percayalah kepada Tuhan, melangkah dan bertindak. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Kuatkan kami Tuhan untuk kami belajar. Untuk kami tidak mengkambing hitamkan orang. Dan kami juga belajar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu yang termateraikan dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Dedi Terima atas kasih Ibu. firman-Nya. Mari kita mendengarkan pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku" oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut
firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Ya benar, itulah kerinduan Tuhan sesungguhnya. Tuhan mencari domba yang hilang, yang 99 ditinggalkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada pagi ini. Kami tahu dan mengalami Tuhan dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan bergereja. Kami melihat ketidakadilan, kami melihat banyak penindasan terjadi, bahkan Engkau lebih dulu mengalami. Engkau yang benar dikorbankan untuk Tuhan Yesus Kristus karena ego atas kekuasaan, seperti yang dialami oleh Engkau sendiri antara pilihan orang jahat atau Engkau yang dikorbankan. Bapa, kami memang melihat terjadi di bangsa kami. Biarlah Bapa, Engkau sadarkan pemimpin-pemimpin bahwa tempat-tempat yang membuat anak bangsa mereka menjadi tersesat dalam kehidupan dosa, seperti tempat prostitusi dibiarkan. Tetapi kebenaran yang dapat ditemukan di gereja, di mana orang mencari wajah-Mu, orang tidak berbuat jahat, sering dikorbankan. Karena memang kami hanyalah Tuhan Yesus Kristus, ambasador selama kami di bumi. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Dan janganlah kami menjadi orang yang menyalibkan Engkau setiap hari, melalui orang-orang di sekeliling kami, dari lingkungan kami, keluarga kami, pelayanan kami,
di marketplace atau dimanapun kami berada. Firman yang biarlah kami pada pagi ini terus menjadi pelaku. Kami tidak saja mendengar, kami mau menjadi pemimpin yang hebat seperti-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman yang dibagikan pada pagi ini. Biarlah hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi, berkati, beri hikmat, tenaga dan kuasa, perlebar perluas pelayanan hamba-Mu, jaga keluarganya dan seisi pelayanannya, gerejanya, sehingga Tuhan, apa yang disampaikan membuat Tuhan jiwa-jiwa semakin banyak dimenangkan. Tapi proteksi hamba-Mu ini Tuhan, hamba yakin dan percaya hari lepas hari kami mendengar apa yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan. Beliau sungguh-sungguh Tuhan Yesus Kristus sudah mengalami dan suara kenabian yang dipanjatkan melalui mulut lidahnya menjadi kekuatan. Tapi iblis kami tahu tidak suka. Tapi Engkau lebih daripada segalanya. Engkau menjadi tembok berapi bagi hamba-Mu ini. Biarlah Engkau kirimkan malaikat surgawimu, panglima bala tentaramu, berjaga-jaga kemanapun hamba-Mu ini pergi dan seisi rumahnya. Biarlah Engkau jaga, Engkau kawal, dan terus menjadi terang. Pengajaran pada pagi ini, kami pun siap menjadi terang, menjadi lilin-lilin kecil dimanapun kami berada. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya kita menutup renungan pagi ini. Doa berkat oleh hambanya Pak Dedi Kurniawan, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita sebelum kita menjalankan aktivitas kita dan juga kita melanjutkan sisa-sisa apapun yang kita kerjakan hari ini. Biar Tuhan menyertai dan melanjutkan bahkan di dalam istirahat kita. Bagi Ibu Heni yang ada di Amerika, ya, kita angkat kedua tangan kita, buka hati kita, terima berkat dari Allah Bapa di sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menjaga pelita di dalam hati kita. Kita tetap menjadi garam dan terang, sebab kalau terang itu semakin banyak yang redup, maka dunia ini kembali kepada kegelapan. Oleh sebab itu, bertahanlah di dalam imanmu untuk tetap terus menjadi terang. Menerangi setiap lingkungan tempat tinggalmu, bukan hanya menerangi hatimu, bahkan menerangi dunia ini. Secara bersama-sama kita berunity, bergandengan tangan. Dan kita percaya bahwa terang itu akan semakin luas, dan semakin luas, menjangkau setiap daerah yang dipenuhi dengan kegelapan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini ada di dalam tuntunan dan perkenanan Tuhan, yang kita buat berhasil dengan baik karena Tuhan, dan kita kembalikan berhormat dan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan mengangkat kita, dan kita berjumpa bersama-sama di dalam kerajaan yang kekal, dan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Yang percaya dan diberkati bersama-sama, kita katakan amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu semua pagi hari ini. Ya, terima kasih. Lain waktu kesempatan, selamat beraktivitas. Iya Pak, terima kasih Pak. Mari kita akhiri, dan terima kasih ya saudara-saudariku, terus setia mengikuti channel Renungan Pagi Sema Adonai. Terus biarlah kita bergabung, karena terus berarti maju, tidak mundur, karena kita mau keluar sebagai pemenang, menjadi alat Tuhan. Bersama Renungan Pagi Sema Adonai, kita siap menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.